Baik, langsung saja kita mulai dari struktur teks cerita fantasi. Di sini ada 3 ya strukturnya. Pertama itu orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi. Orientasi berisi pengenalan tokoh, watak tokoh, dan latar. Nah, orientasi ini di bagian awal ya. Kemudian yang kedua yaitu komplikasi, berisi cerita tentang masalah yang dihadapi oleh tokoh cerita atau timbulnya konflik pertentangan antar tokoh cerita sehingga menimbulkan ketegangan. Jadi di komplikasi itu biasanya ada masalah-masalah ya, bahkan terjadi puncak permasalahan atau klimaks, itu juga di komplikasi. Kemudian yang ketiga yaitu resolusi, merupakan bagian penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Konflik sudah dapat diatasi, tidak ada lagi ketegangan, dan cerita berakhir. Di resolusi yaitu penyelesaian masalah, konfliknya sudah bisa diatasi. Baik, kita lanjutkan penjelasannya ya. Nah, di sini ada contoh teks fantasi ya. Ini sudah saya petakan mana yang orientasi, mana yang komplikasi, dan mana yang resolusi. Jadi kalian juga bisa menyimak ya. Nah, judulnya Belajar dengan Gajah Mada. Gajah Mada kan pada zaman dahulu ya, bukan zaman sekarang. Nah, tapi kita bisa belajar dari Gajah Mada. Baik, bagian orientasi ya, saya baca. Minggu pagi yang cerah Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Nah, di sini mengenalkan latar. Latarnya di mana? Di Candi Trowulan. Kemudian ada mengenalkan tokoh-tokohnya yaitu Ardi, Handi, dan Dani. Baik, kita lanjut. Dan masuk pada komplikasi. Komplikasi tadi apa? Timbul masalah hingga masalah memuncak atau klimaks. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi, tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan gemilang kemasan. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siapa? Bapak? Sambil gemetar, Hadi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu, jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah 3 anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada! Suara ketiga seperti tercekat. Ya, benar. Akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. Saya berusaha menjadi juara kelas dan belajar tiap hari, Ardi menjawab agak terbata-bata. Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah, Handi menyahut.
Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku. Dani menimpali jawaban teman-temannya. Belum cukup. Kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi memulai mengajukan ide. Nah, ini termasuk dalam komplikasi ya. Jadi muncul permasalahan seperti masuk ke dalam cerita Gajah Mada ya. Seorang pahlawan. Nah, yang atas ini masih juga komplikasi. Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian. Kata-kata arti meluncur deras. Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu bagian resolusi atau penyelesaian. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata seakan tidak percaya, mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi. Handi berucap lirik. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Arti berkata hampir tak dengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Seperti biasanya mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu dikembalikan ke tempat semula ya, di Candi Trowulan. Sudah selesai ceritanya. Seperti itu ya. Jadi ada 3 strukturnya. Orientasi, kemudian komplikasi, dan resolusi. Kita lanjutkan. Pada kaidah kebahasaan teks cerita fantasi ada 6 poin yang harus kita pelajari. Pertama, menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. 2. Penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar. 3. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. 4. Kata sambung penanda urutan waktu. 5. Penggunaan kata ungkapan keterkejutan. 6. Penggunaan kalimat langsung atau dialog dan kalimat tidak langsung dalam cerita. Baik, kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Nah, kata ganti ya atau dan nama orang, misalnya aku, mereka, dia, Irza, Doni. Nah, mereka ini biasanya beberapa orang ya menggunakan kata ganti, atau bisa juga dengan nama orang. Kalau di sini Irza, Doni. Misalkan Sutono, Saipul, dan nama orang yang lainnya. Itu bisa ya. Kemudian yang B, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, suasana. Jadi kalau latar itu ada 3 ya. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar suasana. Nah, di bawah ini contohnya ya. Latar tempat misalkan 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan, semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Nah, ini katanya nih ya, 3 rumah nih ya yang mencerap panca indera. Kemudian contoh yang kedua yaitu yang ada latar suasananya.
setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, ini sedih ya, jadi suasananya sedih. Kemudian yang ketiga, latar waktu. Tengah malam tak ada binatang di langit itu. Mendung hitam nampak mengumpal. Lolongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut. Ini ya kata waktunya, tengah malam, kemudian malam yang semakin larut gitu. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Makna kias itu makna yang bukan seharusnya, bukan makna sesungguhnya. Contoh ya, Alian itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Nah, ya. Dan yang D, kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contoh yang pertama, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Nah, ini kata sambungnya yaitu setelah ya. Setelah. Yang kedua, 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatau. Nah, ini kata sambungnya yaitu 2 tahun kemudian. Yang ketiga, akhirnya Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Di sini urutan waktunya yaitu akhirnya. Kita lanjutkan. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, ini ya, terkejut tiba-tiba. Nah, kemudian yang kedua, tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Nah, ini ya, tanpa diduga. Ini ungkapan keterkejutan. Dan contoh yang ketiga, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Nah, ini ya yang dicetak tebal ini ya, di tengah kebahagiaannya. Ini juga ungkapan keterkejutan. Baik. Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Kalimat langsung itu biasanya ini ya, dialog, yaitu cirinya yang ada tanda petiknya. Atau lebih mudahnya itu ujaran atau ucapan dalam cerita, ucapan tokoh dalam cerita. Ini contoh ya. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku terengah mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Nah, ini ya kalimat langsungnya. Raksasa itu mengejar kita. Nah, itu kalimat langsung. Baik. Demikian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat belajar dan jaga kesehatan, jangan lupa jaga keimanan. Semoga kita dimudahkan untuk mencapai cita-cita kita. Baik, mungkin saat ini kalian sedang duduk di bangku sekolah, tapi 10 tahun mendatang, lihatlah yang terjadi pada diri kalian. Mungkin sudah ada yang jadi dokter, jadi pilot, jadi TNI, jadi pejabat, jadi pegawai, dan apapun cita-cita kalian itu.
insya Allah terlaksana dan menjadi orang-orang yang hebat. Dan jangan lupa menjadi orang yang solih dan solihah. Oke, amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.